Bocah kecil ini dengan senang hati memohon kepada gurunya untuk menembaknya. Detik berikutnya dia jatuh ke tanah. Seluruh proses ini disiarkan secara langsung oleh pelaku. Melihat hal itu, orang tua dari anak kecil itu pingsan di tempat. 1 jam yang lalu, guru TK bernama Naina ini membuka film kartun untuk anak-anak seperti biasanya, tapi kemudian dia mengeluarkan pistol dan memasukkannya ke pinggangnya, lalu menghubungi polisi. Berkata dia telah menyandera 16 anak. Dia ingin polisi memenuhi tuntutannya. Kalau tidak, setiap 1 jam, dia akan membunuh seorang anak. Setelah menutup teleponnya, bel pintu berbunyi. Tapi bukan polisi, melainkan supir bus sekolah. Dia datang membawa makanan ringan untuk anak-anak. Tapi Naina tidak berencana untuk membiarkannya pergi, melainkan menyanderanya. Kemudian petugas kebersihan taman kanak-kanak kembali. Naina juga mengikatnya. Sekarang dia memiliki 18 nyawa di tangannya. Wanita itu sama sekali tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin Naina bisa melakukan ini? Karena dia Naina wanita yang sangat baik, selalu menjadi guru paling populer di taman kanak-kanak itu. Mengapa dia melakukannya? Polisi pun segera datang. Mereka mengepung taman kanak-kanak itu. Naina membuat permintaan pertamanya ke polisi. Dia berkata, dia ingin berbicara kepada Inspektur Javid. Polisi tidak tahu trik apa yang dimainkan Naina. Mereka pun menghubungi Javid. Setelah terhubung, Naina membuat permintaan kedua, meminta uang 50 juta padanya dalam 1 jam. Setelah mendapatkannya, dia akan melepaskan 1 anak. Jika tidak, dia akan membunuh anak menurut abjad berdasarkan nama. Mendengar hal itu, seorang ibu menangis. Karena nama anaknya dimulai dengan A. Ternyata dia melakukannya demi uang. Polisi tidak memenuhi permintaannya. Segera mengatur tim polisi khusus untuk bersiap menghadapi bahaya besar. Tapi semua ini dilihat oleh Naina. Dia dengan marah melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Kemudian memanggil bocah kecil yang namanya dimulai dengan A. Now, can we play that game? वो shooting वाला? Yes, teacher, I Yeah. will play. Okay, go, first one man. Kemudian seperti di awal adegan, tembakan itu disiarkan secara langsung. Javid tidak berani menunda lagi. Dia segera mengirimkan 50 juta padanya. Dan Naina juga menepati janjinya, melepaskan 1 anak. Namun, apakah Naina benar-benar melakukan ini hanya demi uang? Kebenarannya tidak demikian. Naina membuat permintaan ketiga. To speak to the Prime Minister of India. Polisi menjadi gila setelah mendengar ini. Sekelompok anak-anak bermain dengan mata tertutup, dan tidak tahu Naina ada di belakang mereka, mengarahkan pistol ke kepala mereka. Bahkan dia menyiarkan secara langsung. Naina langsung menelepon Perdana Menteri negara itu, meminta untuk berbicara dengannya, atau dia akan membunuh 1 anak lagi. Dalam sekejap, orang-orang di seluruh negeri mulai memperhatikan penculikan siaran langsung ini. Orang-orang memilih secara online. 75% orang tidak mendukung Perdana Menteri berbicara dengannya. Karena Perdana Menteri, bagaimana bisa menuruti permintaan seorang penculik? Tapi untuk melindungi anak-anak yang tidak bersalah itu, Perdana Menteri menentang semua oposisi. Dia menelepon Naina. मुझसे क्या बात है? Ma'am has promised, मैं 2 बच्चों को बाहर जाने दूंगी. अगर आप यहाँ आए और आमने-सामने बैठे इनसे बात करें. Naina menepati janjinya, melepasan 2 orang anak. Javid mulai merasa frustasi. Jika semua orang seperti Naina, bertemu Perdana Menteri dengan menyadera anak-anak, bukankah negara ini akan berantakan? Dia harus mengakhiri konspirasinya. Dia meminta polisi lain untuk menggeledah rumah Naina, mencoba mencari beberapa petunjuk. Setelah mencari, akhirnya di laci kamarnya, mereka menemukan obat antidepresi. Mereka segera menyelidiki catatan medis Naina. Ternyata sejak Naina berumur 16 tahun, dia telah menerima perawatan psikiater. Javid menangkap ibu Naina, ingin menggunakan ibunya untuk mengancam Naina. Tapi saat dia bertemu ibu Naina, Javid sangat terkejut. Seketika air mata jatuh dari sudut matanya. Seharusnya ini adalah air mata penyesalan. Javid akhirnya ingat. 14 tahun yang lalu, ketika Naina berumur 16 tahun, dia diserang oleh pengemudi di bus sekolah. Saat itu Javid yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tetapi karena India memiliki banyak kasus pelanggaran seperti ini, bahkan jika kasus ini terpecahkan, Javid juga tidak bisa membantunya. Javid demi mendapatkan promosi jabatan, dia terfokus pada kasus besar lainnya. Dan kasus Naina dibiarkan begitu saja.
Karena itu, Naina menderita depresi dan kecemasan yang parah. Pelaku lolos begitu saja, bagaimana korban bisa merasa nyaman? Sampai hari ini, dia tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Jadi dia frustasi dan merencanakan penculikan ini. Javid akhirnya mengerti, mengapa Naina ingin bernegosiasi dengannya. Dia datang untuk membalas dendam. Namun, tujuan Naina, apakah itu benar-benar hanya balas dendam? तो मेरा असली पागलपन अब देखना। Gadis ini duduk sendirian di bas sekolah. Sopir menatapnya dengan tatapan aneh. Dia telah dilecehkan. 14 tahun kemudian, gadis itu menculik 16 anak, menjadikan mereka sebagai ancaman, meminta bertemu dengan Perdana Menteri. Tapi ini ditentang oleh orang-orang di seluruh negeri. Mereka tidak membiarkan Perdana Menteri berkompromi dengan penjahat. Javid menghubungi Naina. Berkata Perdana Menteri tidak akan menemuinya. Really? तो मेरा असली पागलपन अब देखना। Dia dengan tenang memotret seorang anak, mengambil gambar petugas kebersihan dan pengemudi juga, mengunggah foto mereka secara online, melakukan pemungutan suara pembunuhan. 1 jam kemudian, yang memiliki suara terbanyak, akan dibunuh terlebih dahulu. Tidak disangka, begitu diposting, para netizen itu benar-benar berpartisipasi dalam pemungutan suara. Lebih dari 90% memilih pengemudi. Jadi Naina menembak kaki pengemudi itu, memberi ultimatum kepada Perdana Menteri, agar tidak menyakiti lebih banyak orang. Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk bertemu Naina. Di saat hujan lebat, mobil Perdana perlahan melaju ke gerbang taman kanak-kanak. Javid melangkah maju, menceritakan kejadian Naina yang mendapatkan pelecehan. Perdana Menteri sangat bersimpati dengan pengalaman Naina, tapi dia tidak bisa melakukan kejahatan ini. Bagaimanapun Naina adalah seorang pembunuh. Dia pun berjanji untuk bernegosiasi dengan Naina di luar. Ketika mendengar ini, dia langsung menutup telepon. Kemudian muncul pemandangan yang menakjubkan. Pembersih dan anak kecil dengan huruf A yang tertembak, berjalan keluar. Ternyata Naina tidak membunuh bocah itu sama sekali. Dia mengganti blank sebelum menembak. Dan anak kecil itu berpikir, ini adalah permainan menembak mereka. Jadi dia jatuh ke tanah ketika dia mendengar suara tembakan. Naina melakukan ini hanya untuk mendapatkan perhatian Perdana Menteri. Pada akhirnya, Perdana Menteri memutuskan untuk bertemu Naina. Dia berjalan ke taman kanak-kanak ditemani oleh Javid. Dia melihat Naina telah menyiapkan peralatan siaran langsung. Artinya, percakapan di antara mereka akan disiarkan langsung. Setelah Perdana Menteri duduk, Naina membuka akun rekeningnya. Di dalamnya ada uang tebusan 50 juta yang telah ditransfer polisi kepadanya. Dia ingin menyumbangkan uangnya kepada korban pelecehan, organisasi rehabilitasi korban. Dengan Perdana Menteri menekan tombol konfirmasi, maka uang itu telah disumbangkan. Kemudian Xiaona akhirnya mengatakan bahwa dia merencanakan semua ini. Tujuan sebenarnya, Capital punishment for rape. You know it's not that easy. 8 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत पे भी रेप हुए हैं. As per official statistics, one woman is raped every 16 minutes in India. Naina berharap dengan apa yang dia lakukan, korban pelecehan mendapatkan perhatian dari semua negara. Dia ingin Perdana Menteri bergerak maju dengan RUU Perlindungan. Jangan sampai tragedi ini menimpa gadis lain. Dia tidak pernah benar-benar ingin menyakiti anak-anak ini. Sebaliknya dia melakukan semuanya untuk melindungi anak-anak. Perdana Menteri berkata sebagai seorang wanita, dia bisa mengerti perasaan Naina, tapi dia tidak sendiri membuat RUU ini. Dia pun berjanji pada Naina, dia akan mencari pelaku yang melecehkannya. उसकी जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे बैठा है. 3 हफ्ते पहले ये जानकर मेरे प्ले स्कूल के अंदर आता है. I just froze. What if someday I could not let him walk. Sambil berkata, Naina berdiri dan mengangkat senjatanya. Pelaku yang marah mengambil senjata Javid, mengarahkan ke Naina. Namun siapa sangka tidak ada peluru di pistol itu. Naina pun selamat. Tapi apa yang dilakukan pelaku ini, membuat Naina marah. Tanpa ragu, dia menembak pelaku itu. Akhirnya anak-anak selamat.
Naina dijatuhi hukuman penjara karena pembunuhan. Meskipun dia telah membayar apa yang dia lakukan, tapi dia mencapai tujuannya. Tindakannya mengejutkan bangsa. RUU Perlindungan akhirnya menjadi agenda. Walaupun ini adalah Kamis biasa, tapi ini adalah hari Kamis spesial untuk India. Terakhir, ketik perlahan 2 baris subtitle. Sekama Anda menonton film ini. 8 wanita telah dilecehkan di negara kita. Kalimat ini membuat penonton merasa tidak nyaman. Jika ada satu kata untuk menggambarkan film ini, mungkin seorang wanita menggunakan cara seperti teroris menyelesaikan misi di surga. Apakah konyol? Konyol. Apakah ini nyata? Ini nyata. Peradaban dan sistem hukum yang dibangun dengan upaya yang sungguh-sungguh bagi orang biasa. Kasus pelecehan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi.